Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Di video kali ini, Mimin akan membahas film yang sudah kita tunggu-tunggu ya, apalagi kalau bukan Avatar The Way of Water. Masih berkisah tentang kehidupan Jack Sully setelah tergabung ke dalam bangsa Na'vi dan membina kehidupan baru bersama Neytiri. Film kali ini adalah lanjutan dari film pertamanya, jadi Mimin sarankan agar sahabat nonton film pertamanya dulu, baru lanjut ke sini ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Sudah lebih dari 10 dekade, bangsa Na'vi berhasil mengusir manusia dari planet Pandora. Kini, Jack dan Neytiri menikmati hidup mereka sebagai pimpinan klan Omaticaya. Mereka berdua dikaruniai 3 orang anak, yaitu Neteyam, Loak, dan Tuk. Lalu mereka juga mengadopsi anak mendiang Grace yang bernama Kiri. Di sana juga ada anak kandung Kolonel Miles yang bernama Spider. Pada masa itu, Spider tidak bisa dibawa kembali ke bumi karena usianya yang masih terlalu dini. Alhasil, ia pun terpaksa ditinggalkan di Pandora dan hidup bersama klan Omaticaya. Sayangnya, kedamaian yang dirasakan oleh Jack dan Neytiri tidak berlangsung lama. Malam itu mereka melihat kedatangan bangsa langit atau manusia kembali ke planet Pandora. Manusia kembali dan mendirikan markas operasi utama yang bernama Bradgate City untuk merebut kembali Pandora karena bumi sudah sekarat. Tak disangka RDA berhasil memindahkan DNA dan ingatan Kolonel Miles serta beberapa tentara lainnya ke dalam tubuh avatar yang telah mereka ciptakan. Mereka berencana akan memanfaatkan dendam kolonel untuk melenyapkan Jack yang sangat menentang keberadaan RDA di planet Pandora. Setelah mengetahui kedatangan bangsa langit, Jack dan bangsa Na'vi mulai melakukan penyerangan di jalur suplai senjata RDA. Semua senjata di sana diambil sebagai cadangan senjata mereka. Dalam operasi itu, Loak hanya diperintahkan untuk berjaga. Namun, ia malah membantah perintah sang ayah dan ikut turun tangan dalam penyerangan itu. Alhasil, Neteyam sebagai kakak akhirnya terkena imbas ledakan akibat perbuatan sang adik. Jack tentu saja marah dan kecewa pada tindakan Loak, jadi ia pun dihukum tidak boleh mengendarai ikran dalam beberapa waktu. Beberapa hari kemudian, Kolonel Miles dan pasukannya akhirnya tiba di markas besar RDA. Di sana, Kolonel berkenalan dengan komandan RDA yang bernama Jenderal Armor. Jenderal kemudian meminta Kolonel dan pasukannya untuk pergi memeriksa markas lama RDA. Bersamaan dengan kedatangan pasukan Miles, di sana juga terlihat anak-anak Jack yang sedang bermain di lokasi tersebut. Kolonel Miles melihat tubuh manusianya yang telah tiada dan hanya tersisa tengkoraknya saja. Hal itu pun akhirnya membangkitkan dendam lama Miles yang sangat ingin melenyapkan Jack dan Neytiri. Saat melihat Kolonel Miles dan pasukannya, Loak langsung melaporkan hal itu pada sang ayah. Jack yang mendengarnya tentu saja panik dan menyuruh mereka semua untuk tetap bersembunyi. Di saat itulah mereka semua malah ketahuan dan langsung ditangkap oleh kolonel dan pasukannya. Beruntung, Jack dan Neytiri tiba di saat yang tepat sehingga mereka pun berhasil menyelamatkan anak-anak mereka, kecuali Spider yang tertangkap dan dibawa oleh kolonel dan pasukannya. Setelah ditangkap, Spider dikurung dan dipaksa untuk mengatakan di mana Jack dan keluarganya berada. Spider pun memilih untuk bungkam dan berusaha menahan kesakitan. Miles yang tidak tega melihat hal itu akhirnya meminta sedikit keringanan kepada Jenderal Armor dan ia berjanji akan membujuk Spider dengan pendekatan dari hati ke hati. Kolonel Miles kemudian menjelaskan kepada Spider kalau mereka sebenarnya memiliki hubungan darah. Walaupun tubuhnya telah tiada, namun
namun DNA dan ingatannya masih merasakan hubungan di antara mereka. Sejak saat itu, Miles berusaha mendekatkan diri dengan Spider dan ia juga mulai mempelajari kehidupan bangsa Na'vi agar bisa menjadi Na'vi seutuhnya seperti Jack. Lambat laun hubungan mereka berdua pun semakin membaik. Spider mulai sedikit terbuka kepada Miles. Di sisi lain, Jack yang menyadari bahwa keselamatan ia dan keluarganya sedang dalam bahaya, mereka pun tak memiliki pilihan lain kecuali meninggalkan tanah kelahiran untuk menghindari serangan RDA. Setelah menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Na'vi yang lain, Jack dan keluarganya langsung pergi meninggalkan klan Omaticaya menuju ke tempat yang sangat jauh. Setelah perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Jack dan keluarganya tiba di klan Na'vi Laut yang bernama Menkaina yang terletak di pesisir timur Pandora. Jack meminta perlindungan pada pemimpin klan Menkaina yang bernama Tonowari untuk melindungi keluarganya dari bangsa manusia. Ronald, istri Tonowari, awalnya menolak kedatangan mereka karena keluarga Jack disebut memiliki darah iblis warisan dari genetik manusia. Terlebih, kedatangan mereka hanya akan membawa petaka bagi penduduk klan Menkaina. Mendengar hal itu, Neytiri pun berusaha membela keluarganya dengan mengatakan bahwa mereka sudah menjadi bangsa Na'vi yang seutuhnya. Lagi pula, suaminya juga merupakan Toruk Makto, seseorang yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Na'vi. Berkat penjelasan itulah, Tonowari pun bersedia menerima Jack dan keluarganya bergabung di klan Menkaina. Sejak saat itulah, Jack dan keluarganya mulai mempelajari cara hidup orang-orang yang ada di sana. Untungnya, putri Tonowari yang bernama Sirea dengan senang hati mengajari anak-anak Jack, mulai dari cara menahan nafas di bawah laut dan cara berinteraksi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Terlihat Kiri sudah merasa nyaman berada di bawah laut. Ia bahkan seperti memiliki ikatan spiritual dengan laut dan seisinya. Kegiatan yang sama juga dilakukan Jack. Ia mendapat pelatihan khusus dari Tonowari tentang bagaimana cara mengendalikan seekor ikan laut. Saat selesai berlatih, Lowak bertengkar dengan saudara laki-laki Sirea yang bernama Aunung. Lowak kesal karena Aunung terus-menerus mengejek keluarganya. Akibat hal itu, Jack marah kepada Lowak dan memintanya untuk meminta maaf kepada Aunung. Bagaimanapun juga, Aunung adalah putra Tonowari, orang yang telah membantu mereka. Ketika Lowak meminta maaf, Aunung dan teman-temannya malah mengajak Lowak untuk berburu ikan di luar karang, tepatnya di Pulau Batu Tiga Bersaudara. Saat Lowak disuruh untuk menangkap seekor ikan, ia malah ditinggalkan oleh Aunung dan teman-temannya. Darah ikan hasil tangkapan Lowak akhirnya memancing kedatangan seekor predator yang siap memangsa Lowak. Dengan sekuat tenaga, Lowak pun bersembunyi dan menyelamatkan diri dari predator tersebut. Namun bagaimanapun juga, ia tetaplah Na'vi biasa yang tidak bisa menahan nafas terlalu lama di bawah laut. Sehingga saat ia berusaha naik ke permukaan, predator itu pun kembali lagi. Namun, Lowak berhasil diselamatkan oleh seekor predator yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian, Lowak sadar di atas tubuh predator yang telah menyelamatkannya. Lowak pun kemudian mencoba berkomunikasi dengan hewan itu dan mereka pun akhirnya berteman. Lowak kemudian membantu melepaskan serpihan senjata yang saat itu tertancap di salah satu siripnya. Sementara itu di pemukiman, Jack terkejut saat mengetahui kalau Aunung telah meninggalkan Lowak di Pulau Batu Tiga Bersaudara. Untungnya Lowak masih berhasil selamat dan kembali ke pemukiman. Saat itu Lowak malah membela Aunung
Aunung dengan mengatakan bahwa ia keluar dari karang atas kemauannya sendiri. Perbuatan Loak membuat Aunung malu sekaligus terharu, sehingga mereka pun akhirnya mulai berteman dengan baik. Keesokan harinya, Loak menceritakan apa yang ia alami pada Sirea dan Aunung. Sirea pun menjawab bahwa hewan yang telah menyelamatkan Loak adalah spesies tulkun yang bernama payakan. Tulkun adalah spesies hewan laut yang dianggap sebagai keluarga spiritual oleh klan Menkaina. Namun hal itu tidak berlaku bagi payakan. Payakan justru dianggap sebagai tulkun pembunuh dan ia diasingkan oleh tulkun-tulkun yang lain. Sebab itulah ia selalu menyendiri dan tidak bergabung dengan rombongannya. Mendengar hal itu, Loak sama sekali tidak percaya. Ia yakin payakan bukanlah pembunuh seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Menkaina. Ia pun tetap pergi mengunjungi payakan dan bermain bersamanya. Di waktu yang sama, anak-anak Jack diajak untuk melihat teluk leluhur klan Menkaina. Saat Kiri terhubung dengan salah satu pohon kehidupan, ia tiba-tiba bertemu dengan ibunya. Namun, tubuhnya mengalami kejang hingga tak sadarkan diri. Kiri kemudian dibawa kembali dan Jack langsung memanggil Stellman untuk memeriksa keadaan putrinya. Sayangnya, Stellman tidak mampu menyelamatkan Kiri hingga Ronald harus turun tangan. Berkat bantuan spiritual, Kiri pun berhasil diselamatkan dan kembali sadar. Tak disangka kedatangan Stellman di pulau itu berhasil dilacak oleh Kolonel Miles. Ia dan pasukannya pun memilih untuk bekerja sama dengan para pemburu tulkun yang kebetulan beroperasi di sekitar pulau tersebut. Sehari sebelum pemburuan dimulai, para rombongan tulkun terlihat pulang menemui klan Menkaina. Mereka pun melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Di waktu yang sama, Miles dan pasukannya terlihat menyerang salah satu wilayah yang berada di sekitar perairan. Mereka di sana untuk mencari Jack. Namun, pemimpin klan di sana tidak tahu siapa yang ia maksud. Karena kesal, Miles pun menyuruh pasukannya untuk membakar rumah warga yang ada di sana. Kabar penyerangan itu pun akhirnya sampai di telinga Tonowari. Dia kemudian menyampaikan berita itu pada Jack dan Neytiri agar mereka mulai menyiapkan diri untuk menghadapi manusia. Di sisi lain, Loak berusaha membuktikan pada teman-temannya bahwa payakan adalah tulkun yang baik. Ia pun nekat masuk dalam tubuh payakan untuk mengoneksikan dirinya. Dari penyatuan itulah Loak akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Dahulu, kelompok tulkun diserang oleh manusia, hingga payakan adalah satu-satunya tulkun yang berhasil selamat. Sayangnya, hal itu malah membuat ia dituduh oleh kelompoknya sebagai pembunuh dan diasingkan sampai saat ini. Keesokan harinya, para pemburu mulai melancarkan aksinya. Mereka pun berhasil menangkap seekor tulkun dan memanen enzim yang ada di dalam otaknya untuk dijadikan sebagai obat anti penuaan yang disebut sebagai amrita. Lalu, mayat ikan tulkun sengaja dilepaskan oleh kolonel untuk memancing perhatian navi laut dan menarik Jack keluar dari persembunyiannya. Kematian induk tulkun itu tentu saja membuat pukulan berat bagi orang-orang Menkaina. Ronald bahkan sampai menangis dan menyalahkan Jack atas kejadian ini. Orang-orang Menkaina juga tidak bisa tinggal diam. Mereka berencana akan balas dendam dan menyerang manusia. Jack yang mendengarnya langsung menentang keputusan itu. Ia tahu betul semua ini adalah bagian dari rencana manusia yang ingin peperangan terjadi. Ia pun kemudian menyarankan agar semua ikan tulkun pergi menjauh untuk sementara waktu. Setelah mendengar usulan dari ayahnya, Loak bergegas pergi memperingati payakan. Karena ia pasti tidak tahu informasi itu. Loak kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya serta Sirea dan juga Aunung. Sesampainya di Pulau Batu, tiga bersaudara, mereka melihat payakan sudah terkena jebakan dari para pembunuh
pemburu Tulkun. Dengan cepat mereka semua pun bekerja sama untuk melepaskan jebakan tersebut. Saat itulah Neteyam langsung menghubungi ayahnya agar datang membantu mereka. Mendengar kabar itu, Tonowari dan pasukannya juga bersiap pergi karena di sana juga ada anak-anak mereka. Setelah berhasil melepaskan jebakan di tubuh Payakan, semua anak-anak segera kabur dan berpencar. Sayangnya, Kolonel Miles dan pasukannya sudah lebih dulu datang dan berhasil menangkap Loak, Sirea, dan Tuk. Mereka semua pun dibawa ke atas kapal dan dijadikan sandera oleh Kolonel Miles. Mengetahui anak-anak mereka dalam bahaya, Jack akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Kolonel Miles. Begitu Jack mendekati kapal, Payakan tiba-tiba muncul dan menyerang kapal para pemburu. Penyerangan itu pun langsung dilanjutkan oleh klan Menkaina yang berjuang melawan bangsa manusia atau yang mereka sebut sebagai bangsa langit. Pertarungan antara kedua bangsa itu pun tidak bisa dihindari lagi. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas. Dari dalam kapal, Spider juga membantu bangsa Na'vi dengan mengacaukan kendali yang ada di dalam kapal. Tak lama kemudian Neteyam datang dan langsung menyelamatkan Loak, Tuk, dan Sirea. Setelah berhasil bebas, Sirea diminta membawa Tuk pergi dari sana, dan Loak malah mengajak Neteyam masuk ke dalam kapal untuk membebaskan Spider. Setelah berhasil menemukan Spider, mereka pun ketahuan dan ditembak oleh Kolonel Miles. Naasnya, Neteyam terkena salah satu tembakan hingga ia pun akhirnya tewas. Lagi-lagi Loak merasa semua ini adalah kesalahannya karena ia adalah orang yang telah mengajak Neteyam untuk kembali ke dalam kapal. Di tengah kesedihan itu, Miles semakin memprovokasi Jack untuk berduel melawannya. Ia mengatakan bahwa saat ini Kiri dan Tuk telah berhasil mereka tangkap. Mendengar hal itu, Jack dan Neytiri pun berusaha saling menguatkan karena mereka tidak ingin lagi kehilangan anaknya. Dengan kerjasama yang baik, Jack dan Neytiri pun berhasil membantai beberapa pasukan Miles. Miles kemudian keluar dengan membawa Kiri sebagai tawanan. Hal yang sama dilakukan juga oleh Neytiri terhadap Spider. Karena masih memiliki jiwa seorang ayah, Miles pun terpaksa melepaskan Kiri untuk menyelamatkan Spider. Setelah itu, duel antara Jack dan Miles kembali dilanjutkan. Karena terlalu sibuk saling menyerang, keduanya bahkan tidak sadar kalau mereka telah terjebak di dalam kapal yang tenggelam. Begitu pula dengan Neytiri dan Tuk yang juga terjebak di sisi kapal yang lain. Setelah duel yang cukup panjang, Miles akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jack. Namun Jack baru menyadari bahwa ia sudah terjebak di sana dan mulai kehabisan nafas. Menyadari keluarga mereka sedang terjebak, Kiri, Loak, dan Spider akhirnya berpencar untuk menyelamatkan ayah, ibu, dan adik mereka. Berkat bantuan hewan-hewan laut yang terkoneksi dengan Kiri, mereka pun bisa menemukan keluarga mereka dan membawa semuanya kembali ke permukaan. Di sisi lain, Spider diam-diam menyelamatkan Miles karena bagaimanapun juga, sebagai seorang anak, Spider tidak tega jika harus membiarkan ayahnya tiada. Namun ketika diajak pergi oleh Miles, Spider menolak dan lebih memilih untuk ikut bersama keluarga Jack. Setelah pertarungan yang sangat panjang, keluarga Jack akhirnya mengikhlaskan kepergian Neteyam dan memakamkannya di wilayah Menkaina. Kini keluarga Jack disambut oleh Tonowari dan diresmikan menjadi bagian dari klan Menkaina. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.